Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saudara bukan orang asing di tempat ini. Kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita beribadah saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan siap melawat kita. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita. Kita berikan hidup kita yang terbaik. Kita arahkan hati dan pikiran kita hanya untuk menyembah Tuhan. Tinggalkan sejenak segala aktivitas kita. Kita hormati Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Saya berharap kita tidak sedang menonton ibadah online, tetapi kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang hormat, kagum kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita, saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini atas perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau siap melawat kami. Kami berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Pimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut Engkau di tengah-tengah kami. Raja semesta alam, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat Agung kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Hanya padamu hatiku percaya.
tidak akan pernah beranjak dalam hidup kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup hidupku dari sekarang tak pernah ragu dia Engkau jaminan kemenangan dalam hidup kami. Firman-Mu itu penuntun pelita di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kalau kami boleh kuat dan kami boleh sehat sampai saat ini, itu ada tangan Tuhan yang terus menyertai kami. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan, Kau Allah yang hidup dan nyata dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak.
setiap firman yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya itu merupakan pedoman bagi hidup kami untuk kami bisa melalui hari-hari ini Tuhan. Kami kuat karena ada firman Tuhan yang terus menopang kami Bapa. Berbicaralah Tuhan, hati kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menunggu adalah salah satu hal yang paling membosankan dan biasanya dihindari oleh banyak orang. Apalagi kalau pada saat kita menunggu, kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan. Dan kita tidak pernah tahu kapan waktunya apa yang kita tunggu itu bisa datang. Itu sangat membosankan. Di dalam kita mengiring Tuhan, tidak jarang kita juga mendengar orang berkata seperti ini. Kenapa ya? Dulu waktu saya baru mengenal Tuhan, waktu saya baru bertobat, kok rasanya semua doa saya itu cepat dijawab oleh Tuhan. Bahkan tidak jarang saya belum sempat berdoa, masih ada di dalam hati, Tuhan sudah berikan apa yang ada di dalam hati saya. Tetapi sekarang setelah saya sekian tahun mengikut Tuhan, bahkan saya sudah melayani Tuhan, sudah memberikan seluruh hidup saya untuk melayani Tuhan, kok rasa-rasanya Tuhan tidak jawab doa saya? Kok rasa-rasanya sepertinya Tuhan tidak peduli terhadap saya? Seolah-olah Dia tidak mendengar doa saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah online ini, mungkin kita pun pernah mengalami itu, pernah merasakan itu. Sehingga seringkali kita mulai putus asa. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli dalam hidup kita. Benarkah Tuhan tidak menjawab doa kita? Benarkah Tuhan tidak peduli terhadap kita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya setiap doa kita pasti dijawab Tuhan. Setiap doa kita pasti dijawab Tuhan. Cuman memang jawaban Tuhan itu biasanya salah satu dari ketiga hal ini. Jawaban Tuhan biasanya salah satu dari ketiga hal ini. Yang pertama, biasanya ketika kita berdoa Tuhan bilang iya dan langsung dikabulkan. Kalau untuk ini rasa-rasanya kita ingin semua mengalami ini. Setiap apa yang kita doakan, setiap apa yang kita minta, Tuhan bilang iya dan langsung Tuhan kabulkan. Tetapi sebenarnya saudara, kalau Tuhan bersikap seperti itu terhadap kita, setiap doa kita yang kita ajukan kepada Tuhan, langsung Tuhan kabulkan, itu sesungguhnya sangat berbahaya bagi kita. Sangat berbahaya.
Dan itu akan membuat kita menjadi anak Tuhan yang cengeng, anak Tuhan yang tidak tahan banting, anak Tuhan yang tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, yang biasanya jawaban Tuhan itu adalah tidak. Biasanya kalau jawaban Tuhan itu tidak, kemungkinan doa-doa kita itu tidak berkenan kepada Tuhan. Atau doa-doa kita itu cukup membahayakan hidup kita kalau Tuhan kabulkan. Yang ketiga, biasanya jawaban Tuhan atas doa kita adalah iya dan tunggu. Iya dan tunggu. Nah, untuk yang nomor 3 ini, biasanya Tuhan tidak beritahu berapa lama kita harus menunggu. Saudara ingat Abraham, dia harus menunggu 25 tahun. 25 tahun. Dan inilah yang selalu dan sering Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika kita sudah mulai bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan, seringkali ketika kita berdoa, Tuhan bilang iya, namun tunggu. Menunggu jawaban Tuhan, menunggu Tuhan kabulkan doa kita, ini membutuhkan penyerahan total kepada Tuhan. Ketika kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ketika kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saat Tuhan bilang iya dan tunggu, tidak jarang orang mulai mencari jalan pintas. Tidak jarang orang mulai mencari jalannya sendiri. Dan kita tahu, setiap respon kita yang salah, setiap sikap kita yang salah, setiap keputusan kita yang salah, itu pasti mengandung konsekuensi. Dan tidak jarang konsekuensinya itu menimbulkan masalah baru. Menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita bulan Oktober ini, tetap teguh di masa sukar. Bagaimana kita bisa teguh di masa sukar? Kita harus mengerti bagaimana kita menantikan Tuhan. Tema kita di dalam minggu ini adalah bagaimana menantikan Tuhan. Sikap kita di dalam menantikan Tuhan akan menentukan apakah kita tetap teguh di masa sukar atau kita akan menyerah dan gagal di masa sukar. Sikap kita dalam menantikan Tuhan akan menentukan apakah kita tetap teguh di masa sukar atau kita akan menyerah dan gagal di masa sukar. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita yang saya ambil dari kitab Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai 11. Kitab Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya, kata Tuhan, akulah yang membangkitkan
bukan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang busur bumi untuk menduduki tempat kediaman, dan bukan kepunyaan mereka. Ayat 7. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang, menderap dari jauh mereka datang. Terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur. Dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Ayat 10. Raja-raja dicemoohnya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunnya tanah, dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergegas terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mengalami masa-masa sukar, frustasi, atau perlakuan yang kita anggap merugikan diri kita sendiri, dan saat doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Tuhan, biasanya ada dua pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan. Ada dua pertanyaan yang diajukan oleh kebanyakan orang kepada Tuhan. Yang pertama adalah, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa Engkau mengizinkan diriku mengalami keadaan ini? Mengapa Engkau membiarkan keadaan ini terjadi? Mengapa Engkau tak kunjung menjawab doaku? Ini yang selalu kita ajukan kepada Tuhan. Mengapa? Yang kedua, pertanyaan yang selalu kita ajukan kepada Tuhan adalah, kapan Tuhan? Kapan? Kapan Engkau akan menolong aku? Kapan Engkau akan membuka pintu dan jalan keluar bagiku? Kapan Engkau akan mengabulkan doaku? Hal itulah yang dialami oleh Nabi Habakuk. Seorang nabi, saat dia menuliskan kitab Habakuk ini, Nabi Habakuk dipercaya Tuhan melayani di negeri Yehuda, yaitu negeri yang saat itu sedang mengalami kehancuran, diambang kehancuran, saudara. Saat itu kondisi Yehuda sedang mengalami diambang pintu kehancuran. Dan di mana ketika Nabi Habakuk melayani di Yehuda, Habakuk mengalami masa-masa di mana penyembahan berhala dan ketidakadilan merajalela di Yehuda. Habakuk dipercaya Tuhan melayani di Yehuda, sementara dia lihat penyembahan berhala begitu luar biasa di sana. Ketidakadilan terjadi di sana. Dalam kondisi seperti itu, Habakuk mulai protes kepada Tuhan. Habakuk mulai mempertanyakan Tuhan. Hal itu bisa kita lihat di dalam Habakuk pasal 1 ayat 3 sampai 4. Di dalam Habakuk pasal 1 ayat 3 sampai 4 dituliskan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan
sehingga aku memandang kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Habakuk mengalami hal yang tidak dia inginkan, dia mulai komplain kepada Tuhan. Dia mulai mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa dan kapan Tuhan akan tolong? Bukankah ini yang selalu kita sampaikan kepada Tuhan? Ketika kita mengalami hal-hal yang membuat hidup kita tidak nyaman, ketika kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil, ketika kita ingin melakukan kebenaran tapi sekeliling kita penuh dengan kelaliman. Hal yang sama dialami oleh Nabi Habakuk, saudara. Hal yang sama dialami oleh Nabi Habakuk. Ketika dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia menantikan Tuhan. Saat Habakuk menantikan Tuhan, menantikan jawaban dari Tuhan, maka Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Habakuk jawaban yang sebenarnya jawaban itu tidak pernah diharapkan oleh Nabi Habakuk. Bapak Ibu, seringkali ketika kita berdoa, saat kita meminta jawaban Tuhan atas doa kita, ada kalanya jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ternyata apa yang Tuhan sampaikan kepada Habakuk, Tuhan memakai bangsa Kasdim yang tidak mengenal Allah untuk menghukum Yehuda yang merupakan umat Tuhan. Karena memang saat itu Yehuda memberontak kepada Tuhan. Tuhan memakai bangsa kafir yang sangat jahat untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah umat Tuhan yang memberontak kepada Tuhan. Tentu jawaban ini tidak pernah diharapkan oleh Nabi Habakuk. Kalau kita lihat di dalam perjalanan kehidupan orang Israel yang merupakan umat Tuhan, seringkali ketika mereka memberontak kepada Tuhan, ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, ketika mereka mulai menyembah berhala, Tuhan memakai bangsa-bangsa yang lalim, bangsa-bangsa kafir untuk mendidik, untuk menghukum orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa jadi semua kesulitan, semua masalah, semua tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini merupakan caranya Tuhan untuk menegur kita, caranya Tuhan untuk mendidik kita, caranya Tuhan untuk membawa kita kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, baik itu masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa yang kita tidak mengerti, hendaknya kita tidak cepat-cepat membuat keputusan. Hendaknya kita tidak cepat-cepat meresponi apa yang sedang terjadi. Kita mau belajar bagaimana Habakuk menyikapi apa yang sedang terjadi. Ketika realita kehidupan yang dia lihat tidak sama dengan apa yang dia harapkan. Ada 3 sikap Habakuk yang menjadi pelajaran penting bagi kita di dalam menghadapi masa-masa sukar, Bapak Ibu. Yang pertama adalah masa sukar merupakan saat yang tepat untuk mendengar pesan Tuhan. Masa sukar
merupakan saat yang tepat untuk mendengar pesan Tuhan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Di dalam setiap peristiwa Tuhan ingin berbicara kepada kita. Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya. Tuhan ingin menyampaikan kehendaknya. Tuhan ingin menyampaikan maksudnya. Maukah kita mengizinkan Tuhan berbicara? Maukah kita menantikan Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita? Kalau kita lihat di dalam Habakuk 2 ayat 1, sikap Habakuk ketika melihat realita kehidupan, dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apakah yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Bapak Ibu, percayalah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya menjadi anak Tuhan, Tuhan itu punya rencana atas hidup kita. Tuhan itu ingin membawa kita ke dalam rencananya. Ketika Dia izinkan sesuatu dalam hidup kita masa-masa sulit, berarti Tuhan ingin menyampaikan sebuah pesan. Pesan penting kepada kita. Oleh karena itu, berikanlah waktu, berikanlah ruang kepada Tuhan untuk Dia berbicara kepada kita. Jangan cepat-cepat mencari jalan keluar. Jangan cepat-cepat mencari pertolongan kepada orang lain, kepada manusia. Jangan cepat-cepat mencari jalan pintas. Hendaknya kita berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan apa sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya. Apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidup saya. Sikap inilah yang dimiliki oleh Habakuk. Sehingga kita tidak salah dalam menilai Tuhan. Kita tidak salah di dalam meresponi apa yang sedang terjadi. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah masa sukar merupakan waktu yang tepat untuk mendengar pesan Tuhan. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah masa sukar merupakan waktu yang tepat untuk membentuk kerendahan hati. Bapak Ibu, kerendahan hati itu seperti sebuah magnet yang menarik belas kasihan Tuhan. Habakuk 2 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara, percaya kepada Tuhan itu merupakan ekspresi dari kerendahan hati, saudara. Orang yang sombong, dia percaya kepada dirinya sendiri. Dia percaya pada kepintarannya. Dia percaya pada kemampuannya. Dia percaya kepada kekayaannya. Tetapi orang yang rendah hati, dia percaya hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, seringkali ketika Tuhan lihat kita sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan, ketika Tuhan lihat kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan, seringkali Tuhan izinkan kita mengalami masalah, saudara, mengalami kesulitan, supaya kita berbalik kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Dia. Saudara, saya tadi katakan, kerendahan hati itu merupakan sebuah magnet yang menarik belas kasihan Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, ingin Tuhan kasihan sama kita? Milikilah kerendahan hati. Saudara, kalau saudara kasihan sama orang lain, tanpa dia minta pun, saudara akan bantu dia. Itu kalau kasihan. Tapi kalau saudara tidak kasihan sama orang lain, sekalipun dia meminta sambil menangis, bisa-bisa saudara tidak akan menolong dia. Kalaupun saudara menolong dia, bisa-bisa karena terpaksa, saudara.
Alkitab katakan bahwa Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, saudara. Karena itu yang Tuhan suka dari kita. Percaya kepada Tuhan itu merupakan ekspresi dari kerendahan hati. Ekspresi dari ketergantungan kita kepada Tuhan. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang rendah hati, Tuhan kasihani. Mari, di tengah-tengah masa sulit ini, biarlah ini menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk membangun kepercayaan kita kepada Tuhan, kerendahan hati kita kepada Tuhan. Biar masa sukar merupakan waktu yang tepat untuk membentuk kerendahan hati kita. Jangan jadi orang yang SMS, saudara. SMS, tahu ya SMS ya? Sudah miskin, sombong. Sudah menderita, sombong. Sudah susah, sudah menderita, sudah miskin, tapi masih tidak mau mencari Tuhan. Masih merasa kuat. Masih merasa tidak membutuhkan Tuhan. Saudara, orang-orang seperti ini tidak akan pernah melihat hari depan, hari esok yang lebih baik. Tapi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengasihani kita. Kalau Tuhan kasihan sama kita, Tuhan pasti menolong kita. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah masa yang sukar merupakan waktu yang tepat menyatakan ketaatan. Saudara, masa yang sukar merupakan waktu yang tepat untuk menyatakan ketaatan. Mungkin saudara berkata, bagaimana saya mau taat, Pak? Saya lagi susah ini. Bagaimana mau saya taat? Ini lagi susah. Disitulah sebenarnya kita diuji, saudara. Habakuk 2 ayat 3 dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak bertangguh. Saudara, justru di tengah-tengah masa sulit, masa sukar, ini kesempatan untuk kita taat. Taat beribadah, taat melayani Tuhan, taat firman Tuhan, saudara. Jangan jadikan masa sulit ini alasan untuk kita tidak taat kepada Tuhan. Tapi justru itulah kesempatan untuk kita taat. Ketika kita diperlakukan tidak adil, itulah waktu yang tepat untuk kita taat, untuk mengasihi, untuk mengampuni. Ketika kita diperlakukan, dianiaya, itu waktu yang tepat kita untuk bisa mengasihi orang. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa-masa sukar ini biar bukan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan, bukan membuat kita semakin terpuruk, tapi membuat hidup kita semakin melekat kepada Tuhan, semakin melihat perkara-perkara yang besar di hadapan Tuhan. Nantikanlah Dia. Saya akan akhiri dengan satu ayat di dalam Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab katakan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biar di masa-masa sukar ini kita tidak lesu, kita tidak lelah, tapi ada kekuatan yang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan saat kita menanti-nantikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 sikap yang harus kita bangun ketika kita menghadapi masa sukar. Yang pertama tadi, masa sukar merupakan saat yang tepat mendengar pesan Tuhan. Yang kedua, masa sukar merupakan waktu yang tepat untuk membentuk kerendahan hati kita. Yang ketiga, masa sukar merupakan waktu yang tepat menyatakan ketaatan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biar masa-masa sukar ini kami bisa tetap melihat Tuhan berkarya dalam hidup kami. Biar masa-masa sukar ini membuat kami tetap bisa mengerti kehendak-Mu. Masa-masa sukar ini merupakan waktu yang tepat membentuk kerendahan hati kami. Dan masa-masa yang sukar ini Tuhan, melatih kami untuk taat kepada Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, jangan biarkan mereka putus asa. Jangan biarkan mereka menyerah. Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka, yang menuntun mereka, yang menyatakan kehendak-Mu. Seperti Engkau berbicara kepada Nabi Habakuk. Biar Engkau berbicara kepada umat-Mu. Engkau yang menguatkan umat-Mu. Engkau yang menolong umat-Mu untuk bisa menang atas setiap pergumulan hidup mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Dimanapun umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini, kami percaya Roh-Mu ada bersama-sama dengan mereka. Roh-Mu yang melawat mereka, Roh-Mu yang memulihkan hidup mereka. Kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara Tuhan. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah di dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Setiap jemaat-Mu yang sakit hari-hari ini Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu di dalam mereka melakukan usaha pekerjaan mereka. Tolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan Kau memakai kami sepanjang minggu ke depan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, ke gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai bertemu di dalam ibadah online minggu depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan pembangunan, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.